Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar kasih karunia Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita setiap hari. Sudah selayaknya kita datang menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita hadir bersama dalam kebaktian pada hari Minggu ini. Kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Di dalam kehidupan kita, kesadaran dan pengakuan dengan ketulusan hati bahwa Tuhan adalah sumber kasih, sumber keselamatan kita. Sudah selayaknya kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Ibadah kita setiap hari Minggu ataupun ibadah kita di kehidupan kita sehari-hari. Melalui kidung pujian nomor 1, kidung Jemaat, kita akan nyanyikan bait pertama dan yang kedua sebagai wujud kita untuk memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2 kita pujikan.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita telah mendengar hukum kasih dari Tuhan yang sudah selayaknya kita jalankan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tentu bukan perkara yang mudah ketika kita ingin menerapkan hukum kasih ini di dalam kehidupan kita. Ada saja hal-hal yang menghalangi kita. Ada hal-hal ataupun perkara-perkara yang mengecilkan hati kita untuk berbuat kasih kepada sesama. Itulah kita manusia yang masih sering terselubung oleh dosa. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, dengan kesadaran yang penuh, kita belum bisa dengan sempurna menjalankan hukum kasih ini. Kita akan menyesali kekurangan kita di hadapan Tuhan. Hitung penyesalan nomor 27 kita akan pujikan sebagai wujud penyesalan kita kepada hadapan Tuhan. Hitung jemaat nomor 27. Mesti tak layak diriku. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan yang semestinya dapat kita gunakan sebagai tongkat kita berjalan menjalani kehidupan pada saat ini. Berita anugerah pada saat ini terambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-47 sampai 48.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Juga bersama kita akan menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan. Demikian petunjuk hidup baru dari Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan tentu mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah menerima apa yang menjadi perintah Tuhan, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah ini di dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya kita menyanggupi apa yang menjadi kehendak Allah ini. Dalam ibadah ini kita nyatakan kesanggupan kita melalui kidung kesanggupan yang akan kita pujikan. Kidung jemaat nomor 66 bait 1 dan yang kedua. Kita masuk dalam doa syafaat.
Mari saya hantarkan. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, ya Tuhan, Allah yang penuh kasih. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tentu kami tidak bisa menghitung satu persatu berkat-Mu ya Tuhan, tetapi kami bisa merasakan penyertaan dan tuntunan-Mu. Terlebih Tuhan, ketika kami pada masa saat ini menghadapi situasi pandemi COVID-19, ketika kami harus benar-benar merendahkan hati kami untuk kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Ketika kami ya Tuhan harus menata ulang tata cara hidup kami, menata ulang di dalam kami membangun kehidupan keluarga kami, menata ulang di dalam kami bekerja, dan juga kami harus menata ulang ibadah kami, kehidupan jemaat kami GKJ Plaur ini. Tentu kami sadar bahwa tanpa penyertaan dan berkat dari-Mu, kami tidak bisa melakukan apa-apa ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami menyadari keringkihan kami. Berkat-Mu saja yang menguatkan kami. Tuhan Yesus, terkadang kami merasa sedih, terkadang kami merasa kecewa. Apalagi kami mendengar saudara-saudara kami terkasih Engkau panggil kembali ya Tuhan, karena ataupun terpapar virus corona ini. Ketika kami juga harus mendukung di dalam doa saudara kami yang saat ini merasakan sakit, baik karena terpapar virus corona ataupun sakit yang lain Tuhan. Karena keadaan kami tidak bisa memeluk saudara kami ini, karena keadaan kami tidak bisa berjabat, kami tidak bisa memijit tubuh saudara kami ini ya Tuhan. Kami hanya melalui doa pribadi kami berdoa untuk saudara-saudara kami terkasih ini ya Allah. Kami serahkan saudara kami terkasih yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan keluarga Bapak Agus, Ibu Julia, Pepandan Gunung Puyuh, yang saat ini harus menjalani proses perawatan ataupun isolasi mandiri di rumah. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu, keluarga Mas Agus dalam naungan kasih-Mu. Juga Tuhan kami serahkan keluarga Bapak Agus, Ibu Puji, Pepandan Penggung, yang saat ini juga harus dirawat. Baik Ibu Puji yang ada di rumah sakit Kasih Ibu, ataupun Bapak Agus yang ada di rumah. Tuhan, berkat-Mu nyata di dalam kehidupan keluarga saudara kami terkasih ini ya Allah. Hanya kekuatan dan dukungan doa dari saudara terkasih memampukan keluarga Bapak Agus berdua ini ya Allah. Juga kami serahkan saudara kami terkasih Ibu Sulastri, Bapak Tugimin, Bapak Parti, Ibu Kriswantina, Ibu Muji, dan saudara kami yang lain yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kembali kami hanya bisa mendukung di dalam doa kepadamu, berkat-Mu nyata kekuatan dari-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah sumber pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat GKJ Plaur dimanapun berada,
di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan keluarga mereka. Kasih-Mu nyata ya Allah. Tuhan Yesus, majelis gereja juga kami serahkan ke dalam genggaman tangan kasih-Mu, di mana kami harus menata, di mana kami harus memperhatikan kehidupan jemaat secara lebih. Tentu Tuhan bukan hal yang mudah, tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami majelis gereja berserah penuh kepadamu, kami dapat menjalankan panggilan-Mu, melayani Tuhan melalui jemaat di GKJ Plaur ini. Juga Tuhan, kami serahkan terkhusus pada Petrus beserta keluarga di dalam kehidupan pelayanan, di dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, setiap program yang telah kami rancang, kami tata sebagai harapan yang baik bagi kehidupan jemaat di tempat ini ya Tuhan. Ketika harus ditunda karena keadaan pandemi yang tidak memungkinkan, kami juga berserah Tuhan supaya kami tetap setia padamu, dan supaya kami lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan jemaat GKJ Plaur ini. Kami juga berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang saat ini harus bekerja di bidang kesehatan, tentu berlangsung berhadapan dengan virus corona ini ya Allah. Tenaga kesehatan dimanapun berada di seluruh Indonesia ini ya Tuhan, dalam naungan kasih-Mu, beri kami bijaksanaan untuk tetap setia mendukung saudara-saudara kami ini. Ajari kami untuk bijaksana di dalam menjalankan setiap protokol ataupun setiap himbauan dari pemerintah ataupun dari Kementerian Kesehatan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk Mbak Lina yang saat ini juga harus menjalani perawatan. Tuhan, kasih-Mu nyata dalam kehidupan Mbak Lina ini. Simbah ataupun kakek nenek kami yang saat ini juga menjalani kehidupan dan sangat rentan terpapar virus corona ini ya Allah. Kami mohon berkat-Mu nyata dalam kehidupan kakek dan nenek kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Himbauan dari pemerintah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Pemerintah dapat selalu setia, pemerintah dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dari pemerintahan, baik itu dari pemerintahan pusat sampai daerah. Semua kami serahkan dalam naungan kasih-Mu. Ampuni Tuhan segala kesalahan dan keringkihan kami, karena kami sadar kami manusia yang terbatas, dan kami mengakui bahwa Engkau Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang tidak terbatas, akan memberkati dan menolong kami. Inilah Tuhan seruan doa kami, hanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita wujudkan ucapan syukur kita kepada Allah karena berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita, kita akan menerima sabda firman Tuhan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan. 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit
tidak kekurangan. Demikian sabda firman Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Bersama persembahan kita kumpulkan, kita menyanyikan pujian nomor Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya. Kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu. Pada saat ini kami menyadari bahwa berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga ibadah ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur atas berkat-berkat-Mu ini. Terimalah ya Tuhan untuk menjadikan kerajaan-Mu dan nama-Mu semakin terpelihara di dalam kehidupan jemaat, terkhusus di GKJ Plaur. Saudara-saudara kami yang mengelola persembahan juga Engkau berkati dengan kebijaksanaan dari-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kami mohon Engkau hadir untuk menuntun kami, sehingga kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Dan kami juga memohon kekuatan supaya kami menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman juga Engkau berkati dengan kebijaksanaan dari-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda firman Tuhan pada ibadah Minggu tanggal 1 Agustus 2021 ini ada 4 bacaan. Seperti biasa saya akan membacakan dan nanti bersama kita mendengarkan bacaan dari bacaan Injil. Bacaan yang pertama leksionari terambil dari 2 Samuel 11 ayat ke-26 sampai pasal 12 ayat yang ke-13a. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 15. Bacaan yang kedua terambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Bersama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terakhir. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes 6. Injil Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Demikian sabda firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat
bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu?" Tanda apakah yang apa yang engkau telah lakukan? Saya ulangi, ngapunten, maaf. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Berbahagia kita jemaat Tuhan yang mendengarkan dan merenungkan serta menjalankannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Salam. Ya. Beberapa hari ini ketika saya berada di pastori ataupun tidak kemana-mana begitu, ada tayangan pergelaran olahraga seluruh dunia.
yaitu Olimpiade yang dilaksanakan di Jepang atau Tokyo. Semoga Bapak Ibu juga sempat melihat walaupun hanya sebentar. Tentu Bapak Ibu yang terkasih, saya hendak cerita begini. Di dalam pergelaran olahraga tingkat dunia, terkhusus bagi para atlet, tentu ada harapan para atlet ataupun negara itu dapat menang menyumbangkan medali. Tentu itu menjadi harapan setiap atlet yang bertanding, bahkan kita sebagai pendukung para atlet di cabang olahraga apapun. Ketika mendapatkan sebuah medali, tentu kebanggaan yang muncul sangat luar biasa. Tidak hanya dalam diri para atlet sendiri, tetapi semua warga negara yang mendukung atlet tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, usaha untuk mendapatkan sesuatu terkadang itu lebih mudah. Tentu setiap atlet yang bertanding ataupun atlet yang bertanding itu mempunyai harapan untuk menang dan juara. Ada yang mempunyai tujuan mempertahankan gelar. Bagi yang belum pernah memperoleh gelar, maka atlet ini akan berjuang untuk meraih gelar tersebut. Bagi yang sudah mendapatkan medali emas di periode sebelumnya, maka tujuannya adalah mempertahankan. Maka pertanyaan yang muncul Bapak Ibu dari saya adalah, untuk refleksi saya pribadi dan tentu untuk Bapak Ibu, mengejar sesuatu lebih mudah dibanding mempertahankan sesuatu. Itu yang mungkin dialami oleh para atlet. Karena dalam catatan sejarah, saya membaca berita, hanya segelintir atlet yang bisa mempertahankan gelar itu dari periode sebelumnya dan periode sekarang. Hanya segelintir. Nah, itulah Bapak Ibu yang terkasih, saya membuka dari cerita sederhana itu. Karena sabda firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk bagaimana bisa mempertahankan atau memelihara kasih dan kesatuan kasih Tuhan di dalam roh. Memelihara kesatuan di dalam roh tidak gampang Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa tidak gampang? Ya tadi, terkadang orang datang ataupun mengejar sesuatu, dalam konteks ini mengejar Tuhan, gampang untuk bertemu. Tetapi ketika kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui karya Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memelihara dan mempertahankan keselamatan itu dalam diri kita? Tidak mudah. Kenapa saya mengatakan tidak mudah Bapak Ibu? Dari bacaan pertama 2 Samuel, tentu Bapak Ibu Saudara sudah mendengar cerita Daud. Raja Daud adalah raja yang diberkati. Raja Daud adalah raja yang terkenal. Raja Daud adalah raja yang sangat disegani oleh orang-orang Israel. Seorang raja yang dipilih langsung oleh Tuhan. Tapi kenyataannya apa Bapak Ibu yang terkasih? Di dalam kesempurnaan yang terlihat sempurna dalam diri Raja Prabu ataupun Raja Daud, terselip dosa. Apa itu dosanya? Dalam 2 Samuel 11, bagaimana proses di mana Raja Daud mempersunting seorang wanita, yaitu Batseba. Ternyata perempuan ini sudah bersuami. Dan yang paling membuat murka Allah adalah ketika Daud dan perempuan ini atau Batseba ini berpura-pura. Ketika prajurit diutus oleh Daud, dia adalah suami Batseba dan gugur di dalam pertempuran, Daud menempatkan diri seakan-akan berkabung. Dan Batseba pun melakukan itu, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan Allah murka dan hendak menegur Raja Daud melalui Nabi Nathan. Nah,
Apa Bapak Ibu yang terkasih? Setelah Nabi Nathan diutus Tuhan, barulah Prabu Daud ataupun Raja Daud itu sadar akan kesalahannya. Maka poin yang pertama adalah Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mau memelihara kesatuan roh di dalam Tuhan, harus ada pengakuan dan pertobatan. Harus sadar bahwa aku ini adalah orang berdosa. Harus merendahkan diri, tidak sombong. Itu poin yang pertama. Jangan sampai kita seperti Daud yang berpura-pura. Tetapi selayaknya kita seperti Daud, walaupun pernah melakukan kesalahan, tetapi berani untuk mengakui, berani untuk menerima apapun konsekuensinya dari Allah. Nah, inilah yang terjadi dalam bacaan yang pertama. Bacaan selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, pun demikian diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya, surat penggembalaan ataupun doanya kepada jemaat di Efesus. Bagaimana Rasul Paulus menegaskan bahwa jemaat tidak lagi dalam pisahan-pisahan atau bagian-bagian, tetapi bagaimana jemaat dapat menjalin relasi antar jemaat itu sendiri melalui sikap hidup yang rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Itulah cara juga bagaimana Rasul Paulus mengajarkan cara untuk memelihara kesatuan dalam roh. Dan juga yang kedua, ikatan kesatuan satu tubuh Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Ini yang sulit Bapak Ibu yang terkasih. Terkadang kita menempatkan diri kita sebagai kepala atas sebuah organisasi. Di dalam gereja memang ada kemajelisan yang memimpin mengorganisasi, tetapi terkadang lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang menjadi kepala gereja sejati. Ini penyakit lama Bapak Ibu yang terkasih, ketika banyak majelis ataupun dengan jemaat selalu berpikir ataupun merasa ingin menang sendiri. Atau ketika sudah berada di kemajelisan merasa bahwa dia yang mampu mengatur kehidupan gereja. Padahal tidak sadar bahwa ada Tuhan Allah yang seharusnya ditempatkan sebagai kepala. Nah, kita bagaimana? Majelis gereja dan jemaat adalah bagian-bagian tubuh yang menaati apa yang menjadi perintah dari kepala ini. Majelis bisa menjadi bagian tangan yang bekerja, yang menyapa, ataupun sebagai kaki, ataupun sebagai tubuh yang menjaga keutuhan keluarga jemaat. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus, sehingga gereja ataupun jemaat di Efesus tetap bisa mempertahankan iman di dalam Kristus karena menempatkan Yesus Kristus sebagai kepala jemaat mereka. Nah, ini menjadi peringatan juga Bapak Ibu. Bagian yang ketiga, setelah kita tadi mengakui dosa kita juga berusaha untuk menjaga relasi dan menempatkan Yesus sebagai kepala gereja kita. Itu adalah cara di mana kita bisa memelihara kesatuan roh. Bagian yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, dari bacaan Injil Yohanes 6. Ini menarik sekali ini. Ini menarik sekali ketika bacaan ini adalah lanjutan dari kisah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa? Ketika orang waktu itu sudah menerima makanan dari Tuhan, orang semakin ingin ikut atau mengikuti Yesus kemanapun Tuhan pergi. Kenapa begitu? Karena mereka sudah merasakan mukjizat Tuhan sebelumnya. Tetapi apa Bapak Ibu yang terkasih, motivasi ini ataupun komitmen yang dilihat Yesus ketika orang ingin mengikut dia, ini sangatlah menusuk sekali. Kenapa menusuk? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku
bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini menarik Bapak Ibu. Biasanya orang mencari orang lain atau mencari pertolongan itu didorong oleh motivasi karena aku ingin sesuatu. Oh, aku itu pengen datang kepada Tuhan supaya aku diberkati, supaya aku terbebas dari penyakit. Itu menjadi wajar dalam kehidupan kita. Tetapi melalui bacaan ini kita diingatkan bahwa motivasi yang benar itu juga berpengaruh untuk kita dapat memelihara kesatuan hidup dalam roh. Jadi datang pada Tuhan itu bukan karena aku ingin mendapatkan sesuatu, bukan hanya itu, tetapi juga hal yang lebih dalam. Apa yang lebih dalam? Yaitu kehidupan yang kekal. Bekerjalah bukan untuk mencari makanan yang bisa binasa. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan Yesus, itu juga menjadi refleksi bagi kita sekarang. Refleksi bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti, tetapi ada komitmen bahwa mengakui Tuhan ini adalah sumber kehidupan. Ketika kita sudah mengakui bahwa Yesus adalah roti kehidupan, maka ketika kita datang di waktu apapun, tentu kita sudah merasa nyaman dan Tuhan tahu itu. Jangan sampai kita datang kepada Tuhan atau ingin melayani Tuhan karena ingin aku dilihat. Kalau bacaan ini adalah karena ingin makan. Tapi ketika kita mencoba untuk merefleksikan diri, jangan-jangan ketika aku ingin melayani itu karena motivasi yang salah. Ini menjadi menarik. Refleksi kita adalah motivasi karena dorongan, karena kita melihat ataupun kita telah melihat tanda-tanda kita telah menerima kehidupan yang kekal karena Yesus adalah roti hidup. Ya, ini menjadi refleksi kita bersama Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, memelihara kesatuan roh, ada 4 poin yang menjadi titik fokus saya. Yang pertama adalah pengakuan dosa, pertobatan. Yang kedua, mengakui Yesus adalah kepala gereja atau kepala keluarga kita. Yang ketiga adalah menjaga relasi antara sesama keluarga dan sesama anggota gereja. Yang keempat adalah bangunlah motivasi yang benar ketika datang ke hadirat Tuhan. Bangunlah motivasi yang baik ketika hendak melayani Tuhan. Barulah kesatuan roh itu bisa kita rasakan. Barulah ketika kita juga saat ini menghadapi pandemi, kesatuan roh ataupun kesatuan relasi jemaat sangatlah kita perlukan. Kenapa begitu? Ya, kalaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, kita dapat menguatkan atau menjaga relasi-relasi kita dengan jemaat ataupun majelis gereja dengan sarana prasarana yang ada. Dengan cara sederhana kita menjaga relasi, menanyakan kabar jemaat yang lama tidak berjumpa, membagikan berita-berita positif pada jemaat-jemaat yang sedang sakit, mendukung di dalam doa bagi jemaat-jemaat yang terpapar COVID-19. Itulah cara-cara sederhana supaya kita tetap terikat dalam kesatuan roh, supaya kita dapat mendukung, supaya kita dapat berjalan bahwa Tuhan Yesus kita pegang menjadi sumber pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, silahkan dari tempat Bapak Ibu pribadi mengambil saat teduh menghadap kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus,
atas sabda firman-Mu yang telah kami terima. Ajari kami untuk mengerti dan lebih bijaksana di dalam kami menjalani kehidupan kami. Mampukan kami untuk menempatkan Engkau sebagai sumber roti kehidupan kami dan sebagai kepala kehidupan kami, baik kehidupan keluarga kami ataupun kehidupan gereja kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah sumber pertolongan kami dan memampukan kami menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Bersama kita akan berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama juga akan menyatakan kesanggupan ataupun pujian kita kepada Allah. Kita diutus untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun berada. Pujian pengutusan Kidung Jemaat nomor 249 kita nyanyikan bait yang pertama. 249, Serikat Persaudaraan. Jemaat, dengan sikap hormat kita akan memperbarui pengakuan iman kita bersama dengan jemaat dimanapun berada. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama kita akan bersaksi, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Di segala keadaan kita bisa menceritakan kasih Tuhan. Bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.